VAR ialah wasit yang berada dalam ruangan untuk meninjau keputusan yang diambil atau tidak diambil wasit di dalam lapangan. Penggunaan VAR diterapkan setelah melalui beberapa tahap uji coba, mulai dari uji coba internal hingga kompetisi tingkat tinggi seperti Piala Dunia antar klub, Piala Dunia sebelum masuk ke kompetisi domestik, dan interkontinental di seluruh dunia. Dampak positif VAR. Yang pertama, meningkatkan akurasi keputusan wasit, yang mana VAR dapat membantu wasit untuk membuat keputusan yang lebih akurat, terutama dalam situasi-situasi yang kontroversial seperti gol, pelanggaran, dan kartu merah. Dan yang kedua, meningkatkan keadilan pertandingan, yaitu dengan adanya VAR, tim-tim yang kalah karena keputusan wasit yang salah akan lebih sedikit. Hal ini dapat meningkatkan keadilan pertandingan dan kepercayaan publik terhadap sepak bola. Mencegah pengaturan skor. VAR dapat mencegah pengaturan skor dan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Dampak negatif VAR. Yang pertama, memperlambat tempo pertandingan. Penggunaan VAR dapat memperlambat tempo pertandingan, terutama jika situasi yang diperiksa sangat kontroversial. Mengurangi sisi manusiawi sepak bola. Meningkatkan biaya penyelenggaraan pertandingan, yang mana penggunaan VAR membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk pengadaan peralatan dan pelatihan wasit. Contohnya, di menit ke-35, Argentina mampu mencetak gol melalui Lionel Messi, tapi gol tersebut dianulir ketika wasit tersebut melihat tayangan ulang atau VAR karena Messi berada dalam posisi offside saat menerima bola. Dan tidak hanya itu, kartu merah yang diberikan kepada pemain Peru yaitu Carlos Zambrano pada menit ke-49. Zambrano melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Argentina yaitu Leandro Paredes. Awalnya wasit hanya memberikan kartu kuning kepada Zambrano, tapi setelah melihat tayangan ulang atau VAR, wasit tersebut akhirnya mengubah keputusannya menjadi kartu merah. Teknologi informasi atau TI adalah serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi dan menerima informasi secara selektif. Pendidikan merupakan satu di antara beberapa aspek penting dalam kehidupan manusia. Sistem pendidikan yang baik dan diterapkan dengan baik adalah kunci mencetak penerus generasi bangsa yang cerdas, berakter, serta berkualitas. Yang pertama itu ada cara pembelajaran daring. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membuat siswa dan pengajar lebih mudah melakukan pembelajaran secara online. Dengan adanya teknologi, pembelajaran menjadi lebih mudah dan cepat. Akses informasi pun menjadi lebih luas dan mendalam. Yang kedua, studi kasus pendidik yang tidak naik kelas di kelas 10B SMA Pancabakti Pontianak. Hal ini dilakukan dan tujuan untuk melakukan faktor-faktor yang menyebabkan peserta di kelas 10B SMA Pancabakti Pontianak yang tidak naik kelas. Karena ini studi kasusnya adalah 2 orang. Teknik mengumpul data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumenter, dan kunjungan rumah. Yang ketiga, ada masalah pendidikan yang umum terjadi di Indonesia. Beberapa masalah pendidikan yang umum terjadi di Indonesia adalah akses terbatas pendidikan, ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi, kualitas guru dan teknologi pendidikan masih kurang, kurikulum tidak relevan, dan fasilitas kualitas pendidikan masih belum merata. Teknologi informasi telah menghadirkan dampak positif yang signifikan dalam dunia politik. Salah satu dampak utama adalah peningkatan aksesibilitas informasi politik bagi masyarakat. Teknologi informasi juga telah memfasilitasi partisipasi politik yang lebih aktif melalui platform media sosial dan situs web pemerintah. Warga dapat berdiskusi berbagai pandangan dan bahkan mengorganisasi protes atau kampanye politik secara online. Ada yang namanya buzzer. Dalam kasus ini, seorang calon presiden yang sangat ambisius disebut sebagai kandidat Zeta secara diam-diam membayar sejumlah besar buzzer dan akun media sosial palsu untuk mempengaruhi opini publik. Dalam IPTEK, menurut KBBI, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK adalah cabang ilmu mempengaruhi berbagai informasi dan pengetahuan terkait teknologi. Contohnya, jangkauan internet hingga pelosok dan alat komunikasi yang bisa mengaksesnya. Masih panas di media kasus seperti penggunaan dukungan 1 juta Facebook user, fitnah di Twitter hingga blog yang muncul kemudian dihapus dan sebagainya. Lalu ada perubahan putusan MK soal batas usia capres dan cawapres. Putusan MK atau Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, cawapres dan cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta Almas Saki Biru dalam perkara nomor 90/PUU strip XX1/2023 terus menuai pro dan kontra. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan yang menguji pasal 109 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tentang pemilihan umum yang buat peluang bagi cawapres yang minimal 4 tahun atau yang pernah dipilih menjadi pemilu termasuk pemilihan dalam pemilu 2024.